Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar secara daring. Nah, minggu lalu kita telah selesai bab 1 yaitu tentang teks prosedur. Nah, hari ini kita akan memulai bab baru dengan judul teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi ini bisa kalian dapatkan ketika membaca koran, majalah, artikel, dan lain-lain. Nah, kita lanjut ke contoh dari teks eksplanasi. Kalian perhatikan dulu ya gambar yang Ibu tampilkan di video ini. Gambar pertama adalah ya benar tentang kemiskinan. Gambar kedua, benar sekali, banjir. Gambar ketiga adalah ya, tentang pandemi sekarang yaitu COVID-19. Dan gambar keempat adalah wayang. Nah, gambar-gambar ini ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang teks eksplanasi. Nah, biasanya teks eksplanasi ini memuat pertanyaan peristiwa apa yang terjadi, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, dan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Nah, pertanyaan dan jawaban yang tadi bisa kalian jawab ketika membaca teks eksplanasi. Nah, ini ada contoh teks eksplanasi. Untuk membacanya, kalian bisa stop video ini dulu ya. Bagaimana? Sudah selesai membacanya? Nah, kira-kira fenomena apa yang dibicarakan pada contoh pertama ini? Ya, benar, tentang pelangi. Membahas tentang pengertian pelangi, penyebab terjadinya pelangi, dan bagaimana cara melihat pelangi. Nah, ini adalah contoh fenomena alam. Fenomena alam di teks eksplanasi. Lanjut, kita ke contoh yang kedua. Kalian baca dulu ya. Sudah selesai membacanya? Nah, jika sudah selesai, kira-kira fenomena apa yang dibicarakan pada contoh teks yang kedua? Ya, benar, tentang kemiskinan. Nah, isi yang dibahas dalam contoh teks yang kedua ini adalah tentang faktor penyebab terjadinya kemiskinan dan upaya atau usaha pemerintah serta masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Nah, dari beberapa contoh yang telah Ibu jelaskan tadi, apakah kalian sudah memiliki gambaran tentang pengertian teks eksplanasi? Sudah? Dan ada yang belum? Jika ada yang masih bingung tentang apa sih teks eksplanasi itu? Nah, kita akan masuk ke pembahasan pengertian teks eksplanasi. Kalian baca dulu ya. Di bukunya pada halaman 28 di buku LKS kalian. Nah, pengertian teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Teks eksplanasi ini berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan kalian tentang bagaimana peristiwa itu bisa terjadi dan mengapa fenomena terjadi. Lalu, apa sih tujuan dari teks eksplanasi itu? Nah, tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan dan informasi kepada pembaca tentang terjadinya suatu fenomena. Contoh lain dari teks eksplanasi yaitu fenomena alam, misalnya banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan tsunami. Fenomena sosial, kemiskinan, pengangguran, ilmu pengetahuan seperti penyakit COVID-19, budaya seperti wayang, dan penyebab lunturnya budaya Indonesia. Nah, itu tadi pengertian dari teks eksplanasi. Bagaimana? Sudah paham? Ibu ulang ya. Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses suatu fenomena alam dan fenomena sosial. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Kita lanjut ke ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, menjelaskan suatu kondisi, peristiwa, atau fenomena. Kedua,
Struktur dari teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas atau isi, dan penutup. Ketiga, bersifat informatif dan tidak mempengaruhi pembaca. Keempat, memuat informasi berupa fakta bukan rekayasa. Jadi, informasinya itu bersifat fakta bukan rekayasa atau bukan karangan dari penulis. Dan yang kelima, informasinya bersifat keilmuan bukan karangan atau fiksi. Kita lanjut mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Nah, tadi kan sudah Ibu berikan contoh teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi itu berisi fakta. Jadi wajib berisi fakta, bukan rekaan atau khayalan dari penulis. Pengertian fakta sendiri kalian sudah mengetahuinya ya. Fakta adalah peristiwa atau kejadian yang sungguh-sungguh terjadi atau benar adanya, bukan hasil rekaan dari penulis. Teks eksplanasi wajib berisi informasi fakta yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya pada fenomena alam atau sosial. Tidak berisi informasi hoaks atau rekayasa dari penulis. Kita lanjut ke gagasan utama teks eksplanasi. Nah, pasti kalian tidak asing lagi bukan mendengar istilah gagasan utama? Ya, benar, gagasan utama bisa disebut kalimat utama atau ide pokok. Paragraf eksplanasi dikembangkan berdasarkan gagasan utama atau ide pokok. Gagasan utama adalah gagasan yang dijadikan dasar dalam mengembangkan kalimat. Gagasan utama terdapat pada kalimat utama. Kemudian, kalimat utama itu dikembangkan dengan kalimat penjelas menjadi suatu paragraf. Nah, jadi dalam satu paragraf itu terdapat kalimat utama, lalu disusul dengan kalimat penjelas. Lalu, di manakah letak gagasan utama? Biasanya, teks eksplanasi itu, ide pokoknya berada di awal paragraf, atau bisa disebut paragraf deduktif. Tidak menutup kemungkinan juga, ide pokoknya berada di akhir paragraf, atau bisa disebut paragraf induktif. Dan ada juga paragraf campuran, yaitu ide pokoknya berada di awal dan akhir paragraf. Nah, itu tadi mengenai gagasan utama. Lanjut, kita mengkonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Mengkonstruksi informasi berarti menyusun informasi menjadi teks eksplanasi. Nah, jadi kalian setelah mendapatkan informasi yang sudah kalian pernah dengar atau kalian baca, bisa kalian tulis menjadi sebuah teks eksplanasi. Bagaimana cara-caranya? Caranya adalah kalian harus tahu dulu bagian-bagian teks eksplanasi. Nah, bagian-bagian dari teks eksplanasi adalah pendahuluan atau pembuka dari teks eksplanasi. Lanjut ke deretan penjelas atau isi dari teks eksplanasi. Nah, biasanya berisi penjelasan mengenai peristiwa yang ditulis. Dan yang terakhir adalah penutup atau kesimpulan dari penulis. Setelah kalian mengetahui bagian-bagian teks eksplanasi, kalian bisa melakukan abstraksi teks eksplanasi atau menyusun ulang secara singkat mengenai isi teks secara jelas dan akurat. Nah, setelah kalian baca, kalian bisa menulis ulang dengan bahasa kalian sendiri, ditulis dalam satu paragraf saja, tetapi harus ditulis secara singkat, jelas, dan padat. Informasi dari teks eksplanasi yang kalian baca harus ditulis semuanya, jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, Ibu sudah menjelaskan pengertian, ciri-ciri, fakta, gagasan utama, bagian-bagian, dan abstraksi dari teks eksplanasi. Nah, lalu kita membahas tentang contoh teks eksplanasi. Contoh teks eksplanasi yang Ibu berikan berjudul Pelangi. Nah, kita tentukan dulu faktanya di paragraf pertama. Paragraf pertama, faktanya adalah berada di kalimat pertama, yaitu pelangi merupakan suatu busur spektrum besar yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Nah, itu adalah contoh dari teks eksplanasi yang berjudul Pelangi. Lanjut, kita menentukan gagasan utamanya. Di paragraf pertama,
Ya, benar, gagasan utamanya berada di kalimat utama juga ya, atau di bisa disebut paragraf deduktif. Kita lanjut menentukan bagian-bagian dari teks eksplanasi. Bagian yang pertama ada pendahuluan yang letaknya di paragraf. Ya, benar, pertama. Paragraf pertama itu adalah pendahuluan. Paragraf kedua adalah isi atau deretan penjelas. Dan yang terakhir adalah penutup atau kesimpulan. Nah, selanjutnya kalian bisa mencoba mengabstraksi atau menyusun kembali teks eksplanasi pelangi menjadi satu paragraf saja. Bisa kalian coba ya. Nah, itu tadi penjelasan materi tentang teks eksplanasi pada pertemuan kita pertama bab kedua hari ini. Terima kasih sudah menonton dan menyimak videonya dengan baik. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar Classroom atau chat di grup WA. Ibu tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.